Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep atau topik tentang input output, ya, input output tabel input output. Tabel input output itu mencatat transaksi dari pelaku ekonomi, ya, dalam sebuah perekonomian nasional atau regional, ya. Nah, dalam input output itu pelaku ekonomi itu terdiri dari dua, ya. Terdiri dari dua, yaitu ada yang disebut dengan pembeli, ya, dan produsen, ya, produsen dan konsumen masih gitu. Kalau boleh saya bilang produsen dan konsumen, ya, itu dalam tabel input output. Jadi produsen itu adalah yang memproduksi barang, ya, dan konsumen itu tentu yang membeli barang. Oke. Nah, dalam tabel input output, ya, produsen itu disebut dengan user. Konsumen itu disebut dengan user. Dan user itu terdiri dari industri, ya. Industri. Nah, dan industri itu dalam input output biasanya terdiri dari beberapa, ya. Ada misalkan kita ambil contoh, ada pertanian, ada manufaktur, ada lainnya, gitu, ya. Nah, ini termasuk kategori dari industri. Industri itu pembeli barang. Nah, cuman selain industri ada juga yang disebut dengan final demand, ya. Jadi pembeli barang akhir. Final demand itu dalam tabel input output itu terdiri dari rumah tangga, investor, orang yang beli barang untuk investasi, kemudian pemerintah juga beli barang, ya. Dan selanjutnya adalah luar negeri, ya, atau ekspor. Luar negeri juga beli barang. Nah, ini masuk dalam kategori final demand, dan semuanya itu termasuk dalam kategori user, ya. Oke. Nah, jadi kolom itu mengukur atau mengidentifikasi user atau consumer yang membeli barang. Nah, barangnya sendiri itu terdiri dari dua jenis. Ada barang komoditi domestik, ya, dan ada komoditi impor. Jadi barang itu bisa bukan hanya barang yang dibeli berasal dari domestik, tapi juga bisa berasal dari impor. Dan barang itu juga dikategorikan berapa, ya. Untuk konteks ini misalkan kita samakan kategorinya menjadi 3, ada agriculture, ada manufacturing, ada lainnya, ya. Ini juga sama, ini agriculture, ada manufacturing, ada lainnya. Jadi ini mengukur komoditinya. Oke. Oke, nah saya akan memasukkan angka, ya, ini. Angka acak, ya. Kalau Excel tuh angka acak tuh perintahnya rand, ya. Misalkan rand itu artinya bikin angka antara 0 dan 1, ya, secara acak. Jadi kalau saya kalikan 100 berarti bikin angka antara 0 dan 100 secara acak. Jadi ini saya bikin acak. Ini adalah oke, berarti ini adalah terus bisa saya rubah-rubah, ya. Artinya itu barangnya berapa aja nggak peduli, ya. Pokoknya angkanya ini ngarang, ya. Nah, ini adalah nilai transaksi dari industri membeli komoditi yang diperlukan untuk proses produksi. Jadi ini adalah pembelian bahan baku atau input antara, ya. Ini adalah pembelian bahan baku. Nah, selain itu khusus untuk sektor industri, ya, mereka itu bukan hanya membeli barang sebagai bahan baku, ya, dalam proses produksi, tapi juga membeli input lain, ya. Input lain itu adalah yang disebut dengan input primer, ya. Input primer, ya. Input primer. Oke, input primer. Nah, input primer itu terdiri dari labor, ya, itu salary, dan surplus atau kapital. Oke, nah ini kita kasih juga angka, misalkan kali ini, ya. Misalkan kali 300, ya, misalnya agak gede, ini biasanya agak gede, ini juga. Oke, copy. Oke, berarti ini adalah pembayaran gaji, ini pembayaran modal. Ini input primer. Jadi ini input primer, ini input intermediate atau input sekunder. Oke. Terakhir, selain itu juga industri biasanya membayar pajak tak langsung, ya. Nah, oke, kita masukin pajak tak langsung.
bayar pajak langsung. Nah, kalau kita jumlahkan itu adalah total input atau total biaya produksi ya. Kita jumlahkan. Ya, ini adalah total input atau total biaya produksi yang dikeluarkan oleh tiga sektor tadi ya, tiga industri tadi, manufacturing, agriculture, manufacturing, dan lainnya. Oke, jadi ini adalah total input. Ini contohnya yang lain angkanya ya, input. Nah, karena ekonomi itu harus balance, artinya apa yang menjadi biaya produksi oleh sektor itu harus sama dengan penjualannya, salesnya. Oke. Nah, sales itu diukur dari penjumlahan ini ke sini. Oke. Jadi kalau si agriculture sektor itu biaya produksinya 606 ya. Kalau kemudian berlaku zero profit condition ya, di mana surplus itu dianggap profit ya, berarti 606 pula lah kalau kita jumlahkan penjualan si sektor agriculture tersebut ke pembelinya ke sini. Oke. Tentunya sekarang kan belum cukup karena barang itu tidak hanya dijual ke industri tapi juga dijual ke final demander ya. Untuk itu saya akan ngasih angka dulu untuk final demander household misalkan ya. Ini kita kalikan 300. Nah, ini saya kasih formatnya supaya sama. Ya, jadi kalau kita copy ini ke sini, oke. Ini adalah barang yang diproduksi oleh sektor agriculture ya, yang dijual ke rumah tangga. Kemudian saya bikin juga barang yang dibeli oleh pemerintah, sektor-sektor. Kemudian saya kasih juga barang yang dijual ke luar negeri ya. Ini. Ya. Sengaja yang investasi saya kosongin dulu. Oke. Nah, total dari ini harus sama. Total dari ini harus sama. Jadi kalau kita jumlahin, ini kita jumlahin ke sini, itu harus sama ya. Kita jumlahin. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan, ini kan belum sama ya. Ini belum sama. Ini 614, ini 55 gitu ya. Ini 614. Ini 55. Oke. Nah, supaya balance itu biasanya statistik itu membuat si investment itu sebagai residual. Karena di dalam investment itu ada komponen change in inventory yang bisa positif dan bisa negatif ya. Nah, ini saya tuliskan di sini adalah saya ambil dari sini. Jadi angka ini saya harus ambil dari sini. Oke. Oleh karena itu saya mau membuat investment itu jadi residualnya. Jadi investment itu adalah berarti sama dengan ini dikurangi semua pembelian selain dari investment. Dikurangi ini, dikurangi household, ya, dikurangi government, dikurangi ekspor. Oke, ini kita copy. Ya, nah sekarang kalau kita perhatikan, ya, maka ini sudah sama. Ini kan penjumlahan dari ini ke sini. Itu sudah sama dengan ini itu sama dengan ini, dan ini adalah ini ya kan. Jadi kalau ini 819, nah ini juga dijumlahin 811, jadi sudah balance sekarang, semua sama. Ini 939, ini juga 939. Oke, jadi ini disebut dengan output ya. Ini total output. Jadi tetap sama. Oke. Nah, ini yang disebut dengan balance antara input output. Semua sektor, bukan hanya ini aja, ya. Ini juga harus sama dengan ini ya, sama. Demikian juga ini
harus sama dengan ini ya. Jadi semua sama nilainya. Oke. Terakhir yang belum juga kita belum termasuk itu adalah final demand juga membeli barang dari luar negeri. Jadi bukan hanya sektor saja yang membeli barang dari luar negeri, tapi juga final demand. Oke. Kecuali ini kalau ekspor tidak mengimpor ya. Jadi ini adalah impor yang dilakukan oleh final demander. Oke. Nah, yang ingin juga saya harap untuk dipahami adalah ada beberapa variabel agregat yang bisa dihitung dari tabel input output ya. Yang paling penting itu adalah GDP ya. GDP atau gross domestic product. Gross domestic product itu adalah penjumlahan dari input primer plus pajak ya, GDP at market price. Jadi kalau kita jumlahkan ini total input primer, pembayaran salary, terus pembayaran kapital plus indirect tax, oke, berarti itu adalah GDP at market price. Kalau ini sendiri ya, ini adalah GDP at factor cost ya. Kalau ditambahkan dengan indirect tax maka dia adalah GDP at market price. Jadi ini adalah GDP. Oke. Jadi GDP itu adalah penjumlahan dari total pemberian input primer plus indirect tax. Ini GDP. Ini GDP disebut dengan GDP berdasarkan sektor atau nilai tambah ya, sektoral. GDP sektoral jadi dihitung berdasarkan nilai tambah. Ya. Nah, GDP juga bisa dihitung berdasarkan expenditure side kan, C plus I kalau Anda ingat plus G plus X min M ya, GDP. Bagaimana cara menghitungnya? Dari input output table ya. Oke. C itu adalah ini ya, ini C. Household itu C. Investment itu I, government itu G, ekspor itu X ini ya. Dan impor itu adalah pembelian total barang. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan itu, C, yang mana C? Nah ini C. Sum dari C, ini konsumsi semua barang, plus impor ya. Plus impor. Ditambah I, ditambah G, ditambah X. Nah itu C plus I plus G plus X. Dikurangi total impor yang ada dalam perekonomian. M, berapa total impor yang ada dalam perekonomian? Ini total impor yang ada dalam perekonomian. Ya, jadi kalau kita jumlahin semua impor yang ada dalam perekonomian, ini, oke, mengurangkannya jadi C plus I plus G plus X, maka hasilnya itu harus sama. Jadi GDP juga ini bisa dihitung dengan ini. Nah, ini sama dan ini adalah hitung-hitungannya berasal dari ini. Oke. Jadi kalau yang GDP itu penjumlahan dari ini sebesar 1191, maka penjumlahan C plus I plus G plus X dikurangi impor yang ini itu harus sama nilainya. Balance ini harus tetap berlaku. Jadi ada secara identitas ini harus berlaku ya. Apapun yang terjadi ini harus berlaku. Jadi saya mohon Anda untuk paham konten dari input output table ya, dan juga paham bagaimana agregat dari GDP itu dihitung dengan menggunakan tabel input output dan bagaimana identitas itu harus terjadi antara GDP yang dihitung berdasarkan nilai tambah ya, ini input primer plus direct tax dengan GDP yang dihitung dengan expenditure C plus I plus G plus X min M. Ini harus persis sama dengan yang dihitung dengan GDP berdasarkan sektoral. Oke. Jadi kira-kira begitu konsep dari tabel input output ya. Nah, tabel input output ini nanti akan menjadi database dari model minimal.